Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berasal dari negara Rusia. Film ini berjudul Loveless dan dirilis pada tahun 2017. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah Loveless. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Alyosha yang baru saja pulang dari sekolahnya dan sedang berjalan-jalan sendirian. Ia bermain-main dengan garis batas polisi yang ditemukannya seolah-olah sedang mengulur waktu untuk pulang. Lalu di apartemennya, Alyosha sedang menatap kosong ke arah jendela kamarnya, mengabaikan buku pelajaran sampai bel apartemen berbunyi dan Alyosha tersadar dari lamunannya. Ibu Alyosha yang bernama Zenya masuk ke kamarnya memperingatkan dengan nada ketus agar Alyosha merapikan kamarnya karena orang yang mau membeli apartemen mereka akan segera datang. Alyosha tidak mendengarkan perintah ibunya dan menutup pintu kamarnya lagi dengan keras. Ia kembali mengerjakan tugas sekolah, sementara ibunya menemani pasangan suami istri yang melihat isi apartemen mereka. Begitu masuk ke kamar Alyosha, ibunya memukul Alyosha dan memerintahkannya untuk menyapa tamu-tamunya. Alyosha menyapa mereka, namun kemarahan ibunya berlanjut dengan mengatakan sesuatu tentang sikapnya Alyosha yang tentu saja membuat Alyosha kesal. Hingga ia pun memutuskan keluar dari kamarnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Zenya terlihat sedang meminum wine dan memandangi layar ponselnya yang menampilkan foto-foto di media sosial. Boris, ayah Alyosha pun pulang. Mereka mulai membicarakan hak asuh Alyosha dan saling melempar tanggung jawab. Tak ada yang mau membawa Alyosha setelah perceraian mereka. Bahkan muncul gagasan untuk menyerahkan Alyosha ke panti asuhan. Boris dan Zenya pun mulai berdebat dan berteriak satu sama lain. Diam-diam Alyosha mendengar orang tuanya yang bertengkar dan menangis di kamarnya. Pertengkaran mereka selesai setelah Zenya meninggalkan Boris untuk tidur. Sementara Alyosha masih melanjutkan tangisannya. Pada pagi hari saat sarapan, Alyosha tidak menghabiskan makanannya. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ia tak lapar lagi. Sehingga Zenya pun berhenti memandangi layar ponselnya dan melihat Alyosha yang tampak lesu. Zenya menanyakan apakah Alyosha sedang sakit, namun Alyosha menjawab bahwa ia tidak sedang sakit. Zenya percaya dan kembali sibuk dengan ponselnya. Hingga ia tak menyadari bahwa putranya saat itu telah mengeluarkan air mata. Alyosha lalu bergegas pergi dari rumah mengenakan jaket merahnya dan membawa ranselnya. Zenya berpikir bahwa pada saat itu Alyosha pergi sekolah. Tapi ternyata Alyosha punya tujuan lain. Boris dan Zenya hanya menjalani aktivitas mereka masing-masing, berangkat ke kantor dan bekerja. Mereka belum menyadari keadaan Alyosha dan tidak pula mengkhawatirkannya. Boris lebih mengkhawatirkan pekerjaannya jika ia bercerai nanti, mengingat bahwa perusahaannya tidak akan menerima karyawan yang bercerai dan akan segera memecatnya jika ketahuan. Sedangkan Zenya di kantornya yang merupakan salon kecantikan memang mengharapkan Boris dipecat setelah mereka bercerai dan juga mulai membicarakan tentang pacar baru Zenya pada temannya. Mereka tidak sedikit pun memikirkan Alyosha. Sepulang bekerja pun mereka sibuk dengan kekasih baru masing-masing yang menurut mereka lebih memahami sifat mereka yang bisa membuat mereka bahagia. Tak ada yang pulang ke apartemen mereka malam itu. Boris menghabiskan waktunya di rumah Marsha. Sedangkan Zenya menghabiskan waktunya dengan berkencan dengan Anton. Mereka benar-benar melupakan Alyosha dan tidak menyadari bahwa putra mereka satu-satunya telah menghilang. Zenya pulang ke apartemennya saat pagi tiba dan langsung tertidur. Ia masih belum menyadari putranya menghilang. Pada saat Boris sedang berada di kantor, Zenya mengabarkan bahwa pihak sekolah menelpon akibat Alyosha tidak masuk sekolah selama 2 hari ini. Zenya pun menanyakan keberadaan Alyosha pada Boris. Akan tetapi sama seperti Zenya, karena tidak pulang ke apartemen, Boris pun tidak mengetahui keberadaan Alyosha. Lalu Zenya pun mulai panik dan mencemaskan Alyosha. Namun tidak dengan Boris, dia justru menyalahkan Zenya karena ketidaktahuannya dan bersikap biasa-biasa aja. Saat itu Boris berpikir positif dan menebak-nebak keberadaan Alyosha. Mendengar apa yang dikatakan Boris membuat Zenya sangat kesal hingga mematikan ponselnya. Dengan inisiatif sendiri, Zenya pun melapor hilangnya Alyosha pada polisi. Namun kekecewaan menimpa Zenya. Tidak seperti yang diharapkan dari pihak kepolisian, mereka tidak membantu sama sekali. Mereka hanya berpikir Alyosha hanya kabur dari rumah dan akan kembali setelah beberapa hari. Lalu polisi yang menangani kasusnya pun mengatakan data yang diberikan Zenya hanyalah formalitas aja.
Kepolisian terlalu sibuk menghadapi kasus lain sehingga tidak mungkin melakukan pencarian pada Alyosha. Setelahnya polisi memberikan saran pada Xenia agar menghubungi relawan pencarian dan penyelamatan. Setelah itu polisi itu pun pergi. Tak mau menunggu tindakan polisi yang sangat lama, Xenia pun memutuskan untuk menghubungi grup relawan pencarian dan penyelamatan. Koordinator relawan Ivan menanyakan hal-hal terkait Alyosha pada Xenia dan juga Boris. Mereka tidak begitu menjawab banyak pertanyaan karena bahkan mereka tidak tahu keseharian Alyosha. Ivan kemudian mengarahkan mereka agar menemui ibu Xenia dan mencari tahu apakah Alyosha pergi ke sana. Meskipun sempat menolaknya karena mereka yakin kalau Alyosha tidak mungkin pergi ke sana sebab neneknya itu tidak menyukai Alyosha. Akan tetapi akhirnya mereka pergi juga bersama seorang relawan bernama Lena. Mereka mulai bergerak melakukan pencarian berdasarkan arahan dari Ivan. Di perjalanan menuju rumah ibu Xenia, lagi-lagi Boris yang masih ingin berpikir positif terhadap keadaan Alyosha mulai menyalahkan putranya itu atas kekacauan yang terjadi dan berniat menghukum jika Alyosha ditemukan. Kemudian pertengkaran antara Boris dan Xenia kembali terjadi di dalam mobil hingga Xenia berteriak frustasi. Beberapa saat kemudian mereka sampai di gerbang menuju rumah ibu Xenia bersama Lena yang juga mengikuti mereka dari belakang menggunakan mobil lain. Di depan rumah ibu Xenia mereka tertahan karena gerbang tersebut terkunci. Tak punya pilihan lain, Lena pun melompati gerbang itu dan membukanya dari dalam. Begitu masuk, ibu Xenia marah-marah karena mereka menerobos gerbang. Terlihat Xenia yang mendengarkan ibunya yang berbicara dengan suara keras dan memaki, merasa tertekan dengan sikap ibunya. Sementara Lena masih melakukan pencarian di sekitar rumah ibu Xenia. Hasilnya tetap nihil. Lena dan Boris masuk kembali ke dalam rumah dan ikut mendengarkan ibu Xenia yang masih saja marah pada Xenia, serta menunjukkan ketidaksukaannya pada Boris. Tak berapa lama mereka bergegas pulang, meninggalkan ibu Xenia sendirian dengan kemarahannya. Di perjalanan pulang, Xenia dan Boris kembali bertengkar. Xenia mengutarakan penyesalannya karena menikah dengan Boris dan berpikir akan bahagia jika hidup bersamanya. Akan tetapi yang didapat Xenia hanya sakit hati dan juga kekecewaan. Xenia juga mulai membicarakan tentang Anton yang mencintainya tanpa syarat. Mendengar itu membuat Boris semakin kesal. Ia meminggirkan mobilnya dan menurunkan Xenia di pinggir jalan. Pencarian itu pun terus dilakukan. Relawan mulai memasuki hutan sambil meneriaki nama Alyosha, namun hasilnya tetap saja nihil. Ivan mulai menyelidiki kawasan perkotaan dengan bantuan polisi yang memberinya akses CCTV untuk mencari jejak Alyosha. Namun Alyosha tidak terlihat di rekaman CCTV manapun. Penyelidikan makin sulit. Boris bahkan mengabaikan Marsha yang saat itu mengajaknya untuk bertemu. Sementara Xenia yang sedang beristirahat di tempat Anton kemudian segera menelpon Ivan meminta arahan selanjutnya agar Xenia bisa membantu pencarian. Ivan meminta Xenia untuk mencari Alyosha di rumah sakit. Sedangkan Ivan dan Boris sedang melakukan penyelidikan di sekolah dengan menginterogasi teman satu-satunya Alyosha yang bernama Kusnet. Mereka meminta ia memberitahu tempat biasa mereka bermain. Setelah dipaksa mengatakannya, Kusnet membantu mereka ke markas yang terletak di tengah hutan. Sebuah bangunan kosong terbengkalai. Boris menemukan jaket merah milik Alyosha di ruang bawah tanah, namun tidak ada Alyosha di sana. Meskipun mereka sudah menelusuri semua bagian gedung kosong itu. Di sini Boris pun mulai bersedih membayangkan keadaan putranya sekarang. Di rumah sakit, Xenia melakukan pencarian bersama Lena dan Anton. Perawat memberitahu mereka bahwa ada anak dengan ciri-ciri yang sama dengan Alyosha datang di antar polisi. Anak itu masih tidak mau berbicara. Dengan harap-harap cemas, Xenia mengikuti perawat itu menuju ruang rawat. Anak berambut pirang yang sedang tertidur di sana dengan membelakangi pintu masuk itu ternyata bukanlah Alyosha. Boris bersama relawan mulai memasuki hutan lagi, meneriaki nama Alyosha, namun tidak ada jawaban apa-apa. Hingga mereka pun tiba di sungai dan tetap tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk kembali. Boris sempat bertanya mengapa mereka tidak menyusuri sungai itu. Namun relawan menolaknya karena itu bagian dari tugas polisi. Dengan kecewa, Boris pun terpaksa ikut kembali. Akibat cuaca yang buruk, mereka kini hanya fokus melakukan pencarian di perkotaan, menyebarkan poster pencarian di mana-mana dan mengawasi tempat-tempat tertentu. Namun orang-orang terlihat tidak begitu peduli dengan poster-poster yang tersebar itu. Pencarian hari itu pun selesai. Boris dan Xenia kembali ke tempat pasangan mereka masing-masing dengan kelelahan akibat anak satu-satunya menghilang.
Hari berikutnya, Ivan membawa Boris dan Zenya yang ditemani Anton ke rumah sakit. Ivan meminta mereka menunggu di depan kamar jenazah. Sementara Ivan memanggil dokter yang sedang berada di ruang autopsi. Setelah dokter masuk ke kamar jenazah, Ivan meminta Boris dan Zenya ikut masuk ke dalam. Raut wajah keduanya sangat tegang dan khawatir. Dengan nada simpati, Ivan mengatakan kalau ini akan menjadi sesuatu yang teramat berat untuk dilihat oleh Zenya dan juga Boris. Mencoba tegar, Zenya berkata ia siap melihat siapa yang ada di balik kantong jenazah itu. Ivan pun segera membuka kantong jenazah itu. Zenya mulai panik lalu menutup wajahnya dan mulai menangis terisak-isak. Ivan memperhatikan Zenya. Kali ini Zenya mulai menyangkal dan mengatakan bahwa jasad itu bukanlah anaknya, karena jasad itu tampak berbeda dengan Alyosha. Ia terus menangis dan meminta agar jasad yang terluka di sekujur tubuhnya itu segera dipindahkan. Zenya masih terus menyangkal hingga Ivan mengatakan akan melakukan tes DNA untuk meyakinkan dugaan bahwa itu bukanlah Alyosha. Boris yang diam saja membuat Zenya kesal dan berteriak histeris. Sambil menangis, ia memukul Boris hingga Ivan memisahkan Zenya serta membawanya keluar. Setelahnya Zenya ditenangkan oleh Anton. Saat Zenya keluar, Boris menangis terseduh-seduh di kamar jenazah. Ivan memandanginya dengan iba. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, apartemen yang mereka tempati kini sedang direnovasi dan berganti pemilik. Dari jendela bekas kamar Alyosha, terlihat taman yang dipenuhi salju dan anak-anak yang sedang bermain ski di sana. Boris memulai hidup dengan keluarga barunya bersama Marsha. Dia kini telah memiliki seorang anak perempuan. Namun yang terjadi pada Alyosha ternyata tak cukup untuk mengubahnya. Ia masih saja tak memperhatikan anaknya dan justru memindahkan putrinya itu dengan kasar sampai menangis karena mengganggu Boris yang sedang menonton televisi. Sementara Zenya kini hidup bersama Anton juga tak ada yang berubah darinya. Ia masih selalu sibuk dengan ponselnya. Zenya keluar ruangan ketika melihat berita yang Anton tonton menampilkan seorang perempuan yang tak lain adalah ibu Zenya sendiri. Ibu Zenya terlihat berteriak mengajukan protes di televisi. Tak ada yang berubah semenjak kepergian Alyosha selain poster-poster yang mulai memudar di jalan-jalan kota. Dan film pun berakhir.